Sekolah SD Hutan Kayu Selatan 11 lagi, Ibunda Grace Debbie Peters, SPD. Kepada yang terhormat Ibu Bendahara SD Hutan Kayu Selatan 11 lagi, Ibu Rubaidah SPD, dan kepada calon guru penggerak Angkatan 8 Pak Samsul Bahri MPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Hutan Kayu Selatan 11 pagi. Nah, di sini Pak Samsul akan berkegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, berkat rahmat hidayahnya sekalian, pada siang ini dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh manfaat dan penuh keberkahan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Dan tak lupa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Hutan Kayu Selatan 11 pagi. Salawat, salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN Hutan Kayu Selatan 11 pagi, Ibunda Grace Debbie Peters SPD. Yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 8 yaitu Pak Samsul Bahri MPD. Yang keempat penutup dan yang terakhir adalah testimoni kegiatan diseminasi di Hutan Kayu Selatan 11 pagi yaitu Kepala Sekolah Rekan Sejawat dan Komite. Oke, untuk acara selanjutnya pembukaan, marilah kita bersama-sama buka acara diseminasi budaya positif di Hutan Kayu Selatan 11 pagi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua, acara kedua, mari para hadirin berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh Ibu Risma Kurniawati SPD. Silakan dipersilakan Bu Risma. Begitu juga dengan guru komite kita, begitu juga dengan Pak Samsul. Semoga acara diseminasi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Semangat yang kita perlukan kita tunjukkan di sini. Apa yang sudah kita dapat, budaya positif
yang ditularkan kepada teman-teman kita, ditularkan lagi kepada anak-anak kita, orang tua kita, seluruh yang ada di sekolah ini, bersinergi dengan yang lainnya, saling membantu, saling berjuang. Seperti moto kita, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Jadi insya Allah apa yang kita inginkan dari awal sampai terakhir, nanti pada saat acara hari ini berhasil, berjalan lancar dan menghasilkan sesuai dengan apa yang Bapak kita inginkan, insya Allah mendapatkan yang terbaik. Sama-sama kita doakan agar Bapak kita Pak Samsul mendapatkan nilai yang terbaik. Sebagai contoh kita di sekolah ini, yuk yang lain ikut menjadi guru penggerak yang selalu bergerak dan tergerak hatinya untuk masa depan sekolah ini. Yel UKS 11 UKS 11 pagi. Yes. Iya, terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa inanihi mutakatsirah. وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه في يوم هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد. Yang mulia dan sama-sama kita hormati Ibu dan Presiden Peter SPD, Kepala Sekolah SDN Hutan Kayu Selatan 11 pagi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yulia selaku Ketua Komite SDN Hutan Kayu Selatan 11 pagi, segenap Bapak dan Ibu guru, para pejuang pendidikan di SDN Hutan Kayu Selatan 11 pagi, mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan salah satu dari kegiatan program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Rangkaian kegiatan modul 1.1, 1.2, 1.3 diakhiri dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Ini wajib hukumnya dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap guru penggerak, ya, setiap calon guru penggerak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, kepada Bapak dan Ibu guru atas kesediaan waktunya untuk hadir. Luar biasa support yang tidak tergantikan oleh kata-kata. Luar biasa dukungan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, termasuk Ibu Komite Sekolah. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala atensi dan dukungannya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Harapan terbesar kita pada akhir nanti adalah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tidak berpanjang kala, terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif di dalam pendidikan guru penggerak itu meliputi berbagai hal. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan poin 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Jadi dalam pembahasan budaya positif ada 6 pembahasan ini yang kalau disimpulkan kurang lebih ada 5, karena terkait dengan restitusi ini menjadi perhatian penting. Kenapa? Karena restitusi ini sesuatu yang memang menjadi titik tekan dalam penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Nah, supaya nggak tegang, kita ini dulu yuk, kita speaking ya. Baik, untuk ice breaking nggak perlu nari-nari, nggak perlu gerak-gerak. Kalau siang-siang habis makan biasanya kan ngantuk. Nah, biasanya ngantuk. Kita melatih coba konsentrasi, ya melatih konsentrasi. Perintahnya adalah ikuti apa yang saya katakan. Oke, saya ulangi, ikuti apa yang saya katakan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ada hewan yang disyaratkan untuk kurban itu minimal adalah kambing, kerbau, sapi. Artinya selain 3 hewan itu atau di bawah hewan itu maka tidak boleh. Kayak di bawah kambing misalnya ayam itu nggak boleh. Ya, jadi minimal kambing. Tolong diikuti: kambing, kerbau, sapi. Kambing, kerbau, sapi. Bu Ida, ada berapa sapi? 5. Betul? Ya ulangi, oke. Kambing, sapi. Kerbau, sapi. Kambing, kerbau. Sekarang ada berapa kambingnya? 2. Masih belum benar. 3. Masih belum benar. Ada? Yang 1. Belum benar. Oke, ibu kepala sekolah ada berapa kambing? 5. Masih belum benar. Oke, sekarang ikutin apa yang saya katakan. Itu kuncinya. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, kambing, sapi, kerbau, kerbau, sapi. Ada berapa jumlah kerbau? Ada berapa jumlah kerbau? Iya, tepuk tangan. Itulah jawaban yang benar ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Itu berarti sudah konsentrasi. Itu mengawali kegiatan ini, kita saksikan tayangan berikut.
better do something to me here, okay? Cut me loose. There's too much weight here. One can's not gonna hold it. You understand what I'm saying? You have to cut me loose. You don't do this. I'm gonna pull everybody down. Everybody's gonna know this. It's one battle, three kill. You understand what I'm saying? Just think about it. She's gonna kill your sister. And he's gonna die if you don't do this. Cut the rope. Just cut the rope. Cut the rope. And he's saying that the cat's gonna come out of the water and you're gonna die. Is that what you want? You're gonna kill your sister. Cut the damn rope. Cut it. Do it. Nobody just cut it. We're running out of time here. Just cut it. Nobody's gonna let it go. Just cut it here. We're gonna die. I don't know what you're gonna die. Just cut it here. Please. You did the right thing, Captain Earl. Any good climber would have rushed ahead of knife and done it himself. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan tayangan film yang baru saja kita lihat, kata-kata terakhir yang bisa kita ambil pelajaran, kata-kata penting adalah setiap manusia pasti akan mati. Tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting adalah apa perbuatan selama kita hidup. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk mengawali kegiatan budaya positif kita di sekolah yang kita cintai, SDN Hutan Kayu Selatan 11 Pagi. Kita harus lakukan, terlebih di lingkungan sekolah kita banyak berkorban untuk ego kita selaku guru, kita banyak berkorban untuk kepentingan kita demi kepentingan murid-murid kita, dan tentunya kita banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan ada yang sampai di rumah pun terkadang masih banyak yang bawa-bawa urusan sekolah. Nah, itu tentu pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, pertama kita akan bahas disiplin positif. Disiplin ternyata ketika kita belajar atau mendengar namanya disiplin, maka selama ini yang kita pahami ketika mendengar disiplin adalah peraturan. Kalau orang mendengar disiplin, jangan ada pelanggaran. Ternyata kalau di dalam bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Nah, ketika kita menerapkan disiplin kepada peserta didik kita atau kepada anak-anak murid kita, artinya kita sedang melatih mereka untuk belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu bukan untuk malah merendahkan diri seseorang, merendahkan diri seorang murid, atau malah mengubur potensinya.
dengan kita menerapkan disiplin, harusnya potensi itu malah muncul, bukan sebaliknya. Maka penerapan disiplin bagi murid di sekolah adalah sebagai upaya belajar yang dilakukan murid, dan orientasinya adalah menghadirkan kenyamanan dalam menghargai diri mereka. Jadi ketika mereka melakukan sebuah aturan, mereka mentaati sebuah hukum itu akan menjadi nyaman bagi mereka, karena mereka dengan mereka mengikuti hukum, artinya mereka menghargai diri mereka sebagai manusia, bukan malah sebaliknya, bukan tekanan dalam menunjukkan sebuah kepatuhan. Jadi selama ini mungkin kekeliruan kita ketika disiplin diterapkan, mau gak mau harus ikut, mau gak mau harus taati, jalani. Padahal disiplin adalah belajar yang tujuannya mereka nyaman. Ketika mereka mampu melaksanakan itu, bukan karena mereka takut akan sebuah aturan, tapi karena mereka menghargai diri mereka sebagai pribadi, sebagai manusia. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya bersifat umum. Dia kalau nilai-nilai kebajikan itu nggak kenal ras, nggak kenal lintas agama, nggak kenal suku. Pokoknya yang namanya kebaikan, manusia adalah kebaikan, potensi dan kecenderungannya melakukan kebaikan. Dan nilai-nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Karena di dalam profil pelajar Pancasila ini, di situ sudah terangkum semua tentang nilai-nilai kebaikan universal: iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi motivasi meningkatkan motivasi, tapi di sini dibalik malah sebaliknya, nanti dengan adanya reward malah bisa menghancurkan. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang tertinggi ini dia di nomor 3. Kalau murid kita masih mentaati disiplin karena menghindari hukuman, berarti masih belum berhasil. Kalau kita mengapresiasi murid sehingga mereka taat dengan harapan mendapat imbalan atau penghargaan, maka masih belum berhasil mencapai tujuan. Tapi kalau kita terapkan budaya positif untuk menjadikan mereka orang-orang yang ingin menghargai diri mereka sendiri dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, disinilah letak atau inti dari keberhasilan budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya mari sama-sama kita lihat tayangan terkait dengan apakah hukuman yang diberikan kepada murid sudah sesuai. Kita saksikan bersama-sama. Sebuah film yang mengambil pembelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang guru harus bersikap pada hari pertama.
membuka mata hati dan pikiran kita bahwa banyak hal yang mendasari kenapa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kita. Salah satu yang dicontohkan dalam film ini adalah terlambat. Sebenarnya meski tidak terjadi di sekolah kita, tapi secara umum masih banyak praktek-praktek tersebut dilakukan. Artinya ketika ada murid yang terlambat, maka tidak langsung responsif seorang guru mensikapi keterlambatan itu, tapi mereka harusnya mengetahui apa sih yang mendasari mereka terlambat, apa sih yang mendasari mereka kok telat datang ke sekolah. Kalau dari tayangan tadi di hari pertama dia terlambat, guru tidak mau tahu, yang penting terlambat hukum selesai. Besok maka mereka akan mengulangi lagi karena masalahnya tidak terpecahkan. Di hari kedua sama, sehingga pada hari ketiga barulah seorang guru itu melihat real yang sebenarnya, oh ternyata bukan karena dia mau terlambat, bukan faktor internal dari diri dia yang pengen terlambat, tapi ada eksternal di luar kemampuan dirinya yang dia harus bergantian sehingga menyebabkan dia hadir terlambat ke sekolah. Nah, kepekaan kita sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar di setiap sekolah di sini diuji untuk kita bisa lebih banyak memahami anak. Kenapa? Karena kaitannya seperti ini. Hukuman dan penghargaan dampaknya hanya sementara. Ketika kita menghukum murid yang salah, maka mungkin saat itu mereka akan terima, ya, akan terima. Kenapa? Karena itu memang merupakan sebuah aturan dan pelanggaran yang sudah dilakukan. Tapi motivasinya adalah motivasi ekstrinsik di luar diri dia. Kalau kasusnya seperti yang tadi, maka akan terus berulang selama bajunya tidak ada, seragamnya selalu bergantian, maka akan selalu terulang karena ekstrinsik. Nah, restitusi itu mengajarkan kepada kita, jadi gampangnya restitusi adalah sebuah sikap antara hukuman dan penghargaan. Jadi restitusi memiliki dampak jangka panjang karena muncul kesadaran dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau kita ada masalah atau murid ada masalah, kemudian keterlambatan mereka dan pelanggaran apapun, kalau kemudian kita selesaikan masalahnya itu dengan menghadirkan motivasi intrinsik mereka muncul dan tumbuh, maka insya Allah benturan-benturan kepentingan itu tidak akan ada lagi. Artinya ketika mereka, jadi yang perlu kita pahami adalah ketika murid itu melanggar, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa sebabnya tidak terpenuhi? Itu bisa di breakdown beberapa banyak hal. Salah satunya kalau tadi adalah karena kefakiran. Kata Sayyidina Ali di akhir ayat atau di akhir penjelasan tadi, kefakiran kadang bisa menyebabkan seorang melakukan sebuah pembunuhan. Jadi intinya memang di dunia ini nggak ada sebenarnya orang jahat. Yang ada adalah karena keterpaksaan, ya, keterpaksaan keadaan, ketidakmampuan mengontrol diri, ya, ini lagi-lagi kepada motivasi intrinsik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas, kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Nah, sebelum kesepakatan kelas ada namanya peraturan kelas. Tadi, maka kenapa dibuat sebuah keyakinan kelas? Karena awalnya kalau peraturan, ketika orang bicara, wah ikuti aturan ini, maka konotasinya adalah ketaatan yang dipaksakan atau pelanggaran yang tidak disengaja. Kemungkinan itu kalau bicara tentang peraturan. Tapi kalau keyakinan, ini sebenarnya kurikulum Merdeka atau pembelajaran kurikulum Merdeka ini sangat kental dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan dalam tanda kutip kental sekali dengan nilai-nilai keislaman. Karena keyakinan ini sebenarnya adalah keyakinan, kalau dalam bahasa agama, iman, keimanan kelas. Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas, keimanan kelas bukan hanya di lisan saja, tapi dia sudah
dipahami dalam hati, kemudian diucapkan melalui pernyataan lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Keyakinan adalah keinginan murid yang disepakati untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita mengajak murid untuk bisa meyakini nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai sebagai pribadi manusia yang memang seharusnya dihormati dan dihargai. Ini salah satu contoh. Bisa dimengerti? Kasih saja untuk yang laki-laki berwarna hijau. Oke. Cukup tuliskan satu saja. Nanti biar bisa dilihat sama teman-teman dan dibuat keyakinan untuk melanjutkan. Yang perempuan warna pink ya. Oke, silakan dulu. Yang sudah boleh maju, silakan. Yang sudah 16. Silakan 16. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang sudah angkat tangan nanti biar Bapak bisa silakan. Oke, pasangan selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang sudah? Alfika, Syafiqah. Silakan. Oke, selanjutnya siapa lagi? Silakan Sandra. Jadi keyakinan yang sudah kita sepakati, jadi keyakinan
Pertama, tadi izin jika hendak keluar. Kemudian mendengarkan apa? Mendengarkan penjelasan dia. Mendengarkan penjelasan dulu berarti sudah termasuk tadi jadi saling menghormati, ya, saling menghormati. Maksudnya menjaga sopan santun. Sepakati? Berikutnya melaksanakan pikir. Baik, anak-anak sekalian, tadi apa yang sudah kalian tuliskan, kemudian Bapak tanyakan, dan kalian sudah bersepakati. Kesepakatan itulah yang kita kenal dengan istilah apa? Keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang kita buat pertama, izin jika hendak keluar kelas. Jadi ketika mau keluar harus izin kepada bapak dan ibu. Kemudian mendengarkan penjelasan ibu. Yang ketiga, jika yang ketiga apa? Saling menghormati. Selanjutnya menjaga sopan santun. Melaksanakan pikir tentu, pikirnya yang sudah sesuai ya. Baik, anak-anak sekalian, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan kelas semua bisa melaksanakan apa yang sudah kita yakini, bukan hanya di lisan, tapi juga diamalkan dalam kehidupan yang ada. Terima kasih anak-anak sekalian. Sekian untuk keyakinan kelas kita sudah selesaikan. Ini bisa dipenuhi. Yang pertama, penguasaan, power, ya, penguasaan, ingin menguasai sesuatu, ingin bisa memberi sesuatu dengan kekuasaannya. Maka kalau kata Pak Kasatgas itu sering sampaikan, kalau kamu menjadi seorang guru, mungkin pengaruh kamu hanya di kelas. Tapi kalau kamu menjadi seorang kepala sekolah, itu pengaruhnya bisa satu sekolah. Kalau kamu ya di pengawas, mungkin bisa di beberapa binaan. Tapi kalau menjadi saklek itu satu kecamatan dan seterusnya. Nah, semakin banyak dan luas lingkup kekuasaan kita, tergantung kepada kita. Kalau itu kita gunakan untuk kebaikan, maka jariahnya akan semakin banyak. Tapi kalau digunakan untuk yang tidak baik, juga akan semakin banyak dampak. Nah, ini kekuasaan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang tidak ingin disayang? Ya, Pak Yoga sendiri masih pengen disayang. Pak Rahmat juga ingin disayang. Ya, jadi
Yang sudah berkeluarga tentu masih tetap ingin disayang. Bukan berarti ketika kita menjalin kedekatan dengan lawan jenis kemudian bersatu dalam bahtera rumah tangga, mahlingga rumah tangga yang luar biasa, kemudian selesai sampai di situ, tidak. Tapi merawat kasih sayang itu justru yang malah terkadang lebih sulit dibanding mendapatkan kasih sayang itu sendiri. Ya, jadi apalagi udah tahunan ya. Nah, itu sifatnya relatif. Ada orang senang jalan-jalan, ada yang senang stay di rumah, ada yang senang nyuci, ada yang senang rebahan dan seterusnya, macam-macam ya. Kesenangan berbeda-beda. Berikutnya adalah bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup ini semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang terakhir adalah freedom, kebebasan. Kebebasan dalam arti menghargai nilai-nilai luhur orang lain tanpa menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri tanpa mencintai kebaikan nilai-nilai luhur orang lain. Nah, ini sedikit ada sedikit tampilan terkait dengan kebutuhan dasar atau ingin saya dan dasar itu makanya. Pak Rahmat, Pak Yoga begitu. Ternyata itu jelmaan peri. Ya. Sebutkan satu permintaan, pengen mobil sport warna merah, karena dikasih di sepotong, dikasih depan dan depan. Belakangnya dikasih. Nah, jadi ya kebutuhan dasar itu tidak melihat usia, mau anak kecil, mau orang tua, orang dewasa. Ketika kita mau berbagi maka tidak ada perbedaan di sini. Ya. Selanjutnya teori kontrol dari Dr. William Glaser menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau kita meyakini kita bisa mengontrol murid, itu ilusi sebenarnya. Ketika murid mungkin dalam anggapan kita, oh murid kita suruh taat, murid kita suruh ikut aturan, ngikut, oh mereka sudah di bawah kontrol kita. Padahal dalam motivasi intrinsik mereka bisa jadi, nah gue kan ngikutin cuma takut dihukum aja gitu. Ya, gue ngikutin peraturan karena takut dapat hukuman. Maka kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali diri kita yang bisa mengontrol. Nah, untuk anak usia SD emang ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Hal ini bisa kita lakukan, tapi tentu dalam tingkatan yang sangat sederhana. Beda dengan tingkatan SMP atau tingkatan SMA. Tapi bisa tidak bisa dalam hal yang paling sederhana. Pada penerapan di sekolah, interaksi yang terjadi antar warga sekolah harus didasarkan pada paradigma baru. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir win-win solution. Jadi menang dan menang, tidak ada menang kalah. Ketika kita buat peraturan, murid mengikuti, oh kita guru menang, murid kalah karena dia mengikuti peraturan kita. Tapi berpikirnya sekarang bukan begitu. Ketika kita membuat sebuah rancangan peraturan yang kita buat menjadi sebuah keyakinan, maka berpikir dia ikut serta, kita ikut terlibat, maka ketika itu berjalan sesuai dengan kesepakatan, itulah yang dinamakan dengan semuanya menang, tidak ada yang kalah, semuanya nyaman, tidak ada yang merasa tersiksa. Berikutnya, contohnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalau tipe penghukum ini apa aja salah, ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pokoknya bagaimana dalam mindsetnya dia bisa ngasih hukuman. Gitu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini orang yang terfokus, terpaku, kaku pada sebuah aturan. Ketika ada tanda tertib, kenapa kamu terlambat? Ini Pak, tahu maksudnya berapa? Tahu, ya udah, kalau udah tahu sesuai aturan, tetap kamu akan dihukum. Ini pembuat merasa bersalah. Ya. Selanjutnya teman. Nah, teman ini juga menjadi bukan posisi terbaik dalam posisi kontrol, karena teman ini bahasanya ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ketika kita memposisikan murid kita sebagai teman, maka akan ada perlakuan berbeda. Ketika misalnya si A memposisikan diri sebagai teman, ketika si A tidak masuk digantikan oleh guru lain, maka bisa jadi
murid itu akan bersikap sama dengan ketika mereka bersikap dengan si A yang tidak masuk. Jadi ketika posisi ini ada semacam semacam tawar, daya tawar dari siswa. Ya. Ketika sosok yang dia jadikan idola itu tidak ada, maka dia akan beda terkadang sikapnya kepada orang yang tidak diidolakan. Ini posisi teman. Posisi pemantau ini memperhatikan gerak-gerik dengan misalnya kamu lakukan menulis istighfar sebanyak 20 kali terus, besok bertanya lagi terus. Nah ini pemantau. Kamu mendapatkan stiker bintang hari ini, nah ini juga masuk kepada orang yang memberikan apresiasi atau reward tadi. Ya, kalau dia melakukan sesuatu dengan baik kasih reward, kalau enggak dikasih. Nah, ini pemantau. Kenapa? Karena dia berdasarkan poin-poin yang sudah dia buat sendiri untuk memberikan sebuah stiker bintang atau manajer. Nah, ini adalah manajer yang paling baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita hanya menjadi fasilitator untuk masalah yang dihadapi oleh murid. Mungkin kalau ini kita berat, paling tidak kita bisa di sini. Paling tidak kita bisa di sini, tetap bisa menjadi pemantau. Artinya murid-murid kita bimbing, kita dampingi untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tapi tanpa ada embel-embel reward tadi, dia embel-embel penghargaan tadi. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 hal tentunya yang menjadi poin penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk lebih detail dan jelasnya, mari kita simak video yang sudah saya ambil untuk skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Iqbal, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang ya. Iqbal, tadi Bapak mendapatkan informasi dari guru pramuka kalau Iqbal tidak mengikuti kegiatan pramuka di lapangan. Apakah informasi itu benar? Sudah berapa kali Iqbal melakukan hal ini? Menurut Iqbal, tidak mengikuti kegiatan pramuka di lapangan itu benar atau salah? Bapak mengingatkan pada Iqbal bahwa kita sebagai manusia wajar melakukan kesalahan. Tapi manusia yang terbaik adalah ketika dia menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki. Mari sama-sama kita selesaikan masalah ini. Apakah Iqbal bersedia? Baik Iqbal. Bapak yakin Iqbal punya alasan melakukan hal ini? Tolong jelaskan ya. Mengapa mesti Iqbal sikap seperti itu? Baik asal diterapkan pada tempatnya. Apakah sikap Iqbal ini sudah ditempatkan pada tempatnya? Mulai saat ini Iqbal harus bisa menempatkan malu pada tempatnya. Apakah Iqbal siap? Iqbal, apakah tindakan Iqbal ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Gimana tadi kesesuaiannya Iqbal? Apa yang sebaiknya Iqbal lakukan setelah ini? Iqbal mau menjadi orang yang sukses? Nah, orang yang sukses itu salah satunya harus disiplin. Nah, salah satu contoh disiplin adalah mengikuti kegiatan pramuka di lapangan dengan baik.
Iqbal siap? Terima kasih. Kalau begitu Iqbal sudah ini bisa kembali ke sana. Kalau untuk berikutnya Iqbal atas kesadaran diri bisa mengikuti kegiatan ini. Setuju? Terima kasih Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk saja. Aisyah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Aisyah, Bapak mendapat informasi dari penjaga hakim kalau Aisyah berkata-kata kasar kepada anak Aisyah. Apa itu benar? Kata-kata kasar apa yang Aisyah ucapkan? Apakah hal itu baik untuk Aisyah? Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Apa Aisyah mau? Baik, Aisyah, Bapak yakin Aisyah punya alasan melakukan hal itu? Tolong jelaskan kepada Bapak. Oh gitu. Lalu kenapa Aisyah membalasnya dengan kata-kata kasar? Spontan saja ya. Apakah perbuatan Aisyah ini melanggar kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas apa yang Aisyah lakukan? Apa yang Aisyah akan lakukan setelah ini? Baik, kalau itu memang sudah menjadi harapan dari Aisyah. Bapak harap setelah ini menambah atas kesadaran sendiri ya, tidak terpaksa ya. Terima kasih. Dapat kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali karena telah menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, karena mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Samsul terkait masalah yang saya punya, dan alhamdulillah masalah saya sudah selesai. Terima kasih yang Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, demikian tadi tampilan video tentang penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid dengan mekanisme segitiga restitusi. Di sini sebenarnya kita memberikan solusi kepada murid-murid kita dengan melibatkan mereka, sehingga yang muncul adalah kesadaran diri sendiri yang kita kenal dengan motivasi intrinsik tadi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Kita masuk kepada berikutnya, keterkaitan modul 1 sampai modul 4. Di pendidikan guru penggerak modul 1.1 berbicara tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana titik tekannya adalah pada pengembangan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid. Kemudian di modul 1.2 adalah nilai-nilai guru penggerak
negara yang dikaitkan dengan keberpihakan kepada murid. Dan modul 1.3 adalah tentang visi. Ya, salah satunya nanti akan kita bahas tentang visi dari guru penggerak. Dan pada modul 1.4 adalah goal dari 1, 2, dan 3, terciptanya budaya positif dalam keseharian murid sebagai manifestasi dan cerminan dari profil belajar Pancasila. Perubahan paradigma setelah mempelajari 5 modul ini, paradigma berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah diharapkan mengalami perubahan signifikan dari penerapan budaya positif di mana sebuah sistem peraturan pada awalnya hanya satu arah dengan tujuan adanya kepatuhan murid berubah orientasi menjadi tumbuhnya kesadaran murid. Nah, lagi-lagi membangkitkan motivasi intrinsik murid. Nah, selain konsep yang tadi saya sampaikan, kemudian kita tidak kawal ini dengan baik, maka yang terjadi adalah miskomunikasi. Ketika miskomunikasi yang terjadi, maka mengakibatkan sebuah hal yang tidak kita harapkan. Seperti contoh. Apa kira-kira? Niatnya baik. Niatnya baik karena nggak ada komunikasi. Metode yang padahal dia modelnya buat stretching ya, buat olahraga. Dikira dia kesulitan tanpa basa-basi dia bantu saya itu dorong. Akhirnya yang terjadi bukan dia sehat lagi, tapi ya kehilangan kendaraannya juga ya. Gitu. Jadi komunikasi itu penting, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, ya, niat baik dan langkah baik kita semua dalam menghadirkan pengalaman dan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita, generasi terbaik yang meneruskan dalam langkah kemajuan bangsa, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman atau bahkan yang lainnya, yaitu menjadi manajer atau kontrol kepada setiap murid. Ya, bukan kita mengejar, kamu kenapa nggak masuk hari ini? Nah, ya tadi ya video tadi tuh jangan terulang lagi ya. Kalau bisa kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grace Debbie Peters, Kepala Sekolah SDN Utan Kayu Selatan 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsul keren banget, keren bagus banget, Masya Allah. Ternyata keyakinan kelas adalah itu keinginan murid yang disepakati untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa. Jadi alangkah baiknya kalau sama-sama murid membuat kesepakatan peraturan-peraturan dengan keyakinan. Terima kasih banyak Pak Samsul atas diseminasi dan pembelajaran yang diberikan oleh Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul, keren-keren, semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulia, perwakilan orang tua murid SDUKS 011 pagi. Setelah mendengar dan mengikuti pemaparan dari Pak Samsul, saya yakin akan sekolah
SDN UKS 11 pagi. Semoga kedepannya menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Putri. Saya bekerja di SDN Utan Kayu Selatan 11 pagi. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 8, yaitu Pak Samsul. Menurut saya, mulai saat ini kita sebagai guru menjadi manajer, bukan lagi pengatur di dalam kelas, melainkan manajer di dalam kelas. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.